Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah, itu saya masih ingat betul. Ketika itu saya di dalam, ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua lah. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih nggak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan senang. Senangnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun itu cerita gini, "Cung, aku nak mati Jumat berarti aku wali, nak mati Selasa aku ya wong alim." Jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim. Jadi dia rileks. Terus ada beberapa apa ya, uang lah atau apalah. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, "Bab, jika aku nak teko balekno, nak ra teko bagi ning anak-anak." Jadi semua dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan bersama-sama para habaib, para alim ulama, hadirin semuanya, wakil khusus, ada putusan khusus dari Pak Presiden RI, Bapak Joko Widodo, Bapak Menteri Tenaga Kerja, Bapak Hanif Dzakiri, yang terhormat hadir di hari yang keempat ini, sahabat-sahabat, teman-teman, karib, kekasih-kekasih dari ayahanda tercinta Bapak Kiai Haji Maimun Zubair, keluarga besar dari Hayatus Sofwah, murid-murid dari Abuya Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, ada putra-putra Mbah Maimun, ada 5 putra Mbah Maimun yang ngaji di Abuya Al-Maliki. Ada Kiai Abdul Wahab Maimun, ada Kiai Najih Maimun, Majid Kamil Maimun, ada Abdul Rauf Maimun, ada Muhammad Idror. Semuanya mengaji kepada Abuya Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Dan sekarang kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa, santri-santri Abuya yang dikumpulkan dalam Hayatus Sofwah hadir. Ada Habib Zain bin Hasan Baharun, ada Syekh Abdul Qadir yang tadi memimpin surat Yasin. Abah selalu menyempatkan kalau di Mekah selalu sowan kepada Sayyid Muhammad, kepada putranya Habib Ahmad. Saya sendiri 4 kali ketika sekolah di Mesir, 4 kali saya pergi ke Saudi, 2 kali haji, 2 kali umroh. Selalu mendapatkan kehormatan untuk selalu tidur di dalamnya Abuya Sayyid Muhammad Al-Alawi sebagai putra Mbah Maimun. Makanya hari ini kami sangat bahagia mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Ada santri-santri Abuya. Tentu kalau Abah masih hadir di sini tentu akan mendapatkan penghormatan yang luar biasa karena cintanya kepada Sayyid Muhammad, pada keluarga dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Hari ini juga berbahagia karena Bapak Presiden Republik Indonesia mengutus secara khusus Menteri Tenaga Kerja Bapak Hanif Dzakiri untuk hadir di majelis ini. Dan kalau Mbah Maimun juga masih hadir, tentu akan mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Drum band pasti akan berada di mana, di jalanan. Jadi mohon maaf Pak Hanif Dzakiri, hari ini datang tidak ada drum band seperti biasanya. Kalau Maimun hadir sudah pasti
akan ada pertemuan dengan santri-santri karena beliau ini yang luar biasa menghormati tamu-tamu. Kapolres Rembang, Pak Pungki Santoso juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Beliau selalu kalau hadir ada tamu-tamu dari jauh selalu berada di jalan raya. Saya selalu menemani, selalu bertemu dengan Pak Pungki yang di jalan raya biasanya datang ke dalam akhir-akhir karena ingin memastikan bahwa jalanan lancar. Dan hari ini beliau juga hadir. Ini juga terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih semuanya. Betapa kami hari ini bisa mengerti bahwa ayah kami, Mbah Maimun ini punya milik orang banyak, temannya orang banyak, temannya para habaib, temannya para menteri, para polisi, militer, ini semuanya mendapatkan penghormatan sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan pangkatnya masing-masing. Ini luar biasa. Kami hari ini merasa mendapatkan kesulitan bagaimana harus menghormati para habaib. Kalau ada habaib selalu dibacakan Sa'duna bidunya fauzuna bil ukhra. Kalau ada tamu-tamu dari negara dihormati dengan lagu-lagu kebangsaan, dengan drum band yang luar biasa. Dan hari ini kami tentu merasa bersedih hati karena penghormatan yang kami berikan cara basa Jawa ini jeglek yang seharusnya kami harus memberi penghormatan yang tinggi. Hari ini kami memberi penghormatan seperti adanya. Terima kasih juga kepada Habib Abu Bakar yang setiap kali khol Mbah Zubair Dahlan selalu memimpin tahlil. Dan hari ini kami juga kesulitan karena biasanya dalam tradisi keluarga kalau ada acara seperti ini yang memimpin tahlil adalah Mbah Rozak, dan hari ini juga beliau hadir, kemarin sudah memimpin. Kami juga sebetulnya kerepotan, yang memimpin ini Mbah Rozak apa Habib Abu Bakar, tapi kesempatan tahlil setiap hari cuma satu. Kalau ada tahlil dua tentu akan kami bagi, ada Mbah Rozak dan Mbah Habib Abu Bakar As-Saqaf. Tetapi memang hari ini harus satu, dan kemarin 2 hari dipimpin oleh Mbah Rozak dan hari ini dipimpin oleh Abu Bakar As-Saqaf. Kami merasakan kehadiran orang tua kami, orang tua kita semuanya, ingin agar beliau merasa bahagia. Kami kepingin menghormati teman-temannya, tetapi ya, kemampuan penghormatan kami ini kadang-kadang tidak seperti jauh seperti penghormatan orang tua kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di belakang ada ibu-ibu. Kami putra-putra terutama sangat-sangat mengharap doa agar apa yang ditinggalkan oleh orang tua kami ini kami bisa pelihara dengan baik. Ada pondok pesantren Al-Anwar Pusat datang dari berbagai daerah. Kemudian ada Al-Anwar 2, kemudian ada Al-Anwar 3, dan sekarang sudah ada Al-Anwar 4. Para muhibbin, santri-santrinya juga semoga mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Semoga barokahnya Mbah Maimun. Kami tahu betapa berkahnya ini luar biasa. Kalau ada tamu kami tanya berapa lama mondok di sini, tahun berapa, ceritanya seperti apa. Betapa kami ini menjadi seperti kecil sekali, susah sekali untuk membayangkan bagaimana caranya memilihkan rumah, mencarikan jodoh yang pas, yang ini ditata dengan baik.
seperti tahu menempatkan orang-orang. Kami sangat-sangat kesulitan karena itu, mohon doa yang sebesar-besarnya, semampu-mampu kami. Semoga kami bisa menjalankan tugas sebagai penerus, memegang di hadapan para santri yang luar biasa banyaknya. Kadang-kadang ya agak takut, kadang-kadang ya agak optimis, tapi kami tetap bahagia. Hal yang membahagiakan kami adalah hari ini didatangi oleh teman-teman, sahabat-sahabat ayah-ayah kami. Alhamdulillah, dihadiri sejak kemarin banyak dari tamu-tamu, menyenangkan, menguatkan kami, mendapatkan dukungan yang luar biasa. Semoga santri-santri juga tetap mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang baik semua, sukses semuanya, sehingga orang tua ini menjadi bangga, benar-benar bangga. Salah satu yang membanggakan orang tua kami juga bangga sekali adalah ketika santri-santrinya tersebar di mana-mana, menemukan santrinya yang sukses di mana-mana. Mari kita menyenangkan orang tua kami semuanya untuk menjadi orang-orang yang sukses dimanapun tempatnya. Mari kita berusaha untuk sukses agar semuanya bahagia. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul ulama, para alim, para kiai, para habaib, para sepuh sesepuh dalah pinesepuh ingkang kawula hormati, wabil khusus yang kita semua hormati dan muliakan, keluarga besar Simbah Yai Maimun Zubair, khususnya Yai Bab, Yai Najih, Yai Majid, Yai Ghafur, Yai Abdul Rauf, Yai Wafi, Yai Taj Yasin yang sekarang sedang di Mekah, Gus Idror, para habaib khususnya Habib Abu Bakar Asgaf dan Habib Zain Hasan Baharun, dan para kiai serta habaib yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Langsung kemawon, nama saya Muhammad Hanif Zakiri, saya Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Hari ini kebetulan saya diutus oleh Presiden kita Pak Jokowi untuk hadir mewakili beliau di kediaman Simbah Yai Maimun Zubair dalam rangka ikut berbela-sungkawa. Kebetulan Pak Jokowi posisinya sedang berada di Malaysia untuk acara kenegaraan. Pak Presiden mengirimkan salam khusus kepada keluarga besar Simbah Yai Maimun Zubair dan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya beliau ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring doa, insyaallah husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu ada sekalian yang berbahagia, kehilangan Simbah Yai Maimun bukan hanya kehilangan alumninya Sarang, bukan hanya kehilangannya orang Rembang, tapi ini kehilangan bagi bangsa Indonesia. Karena beliau sudah dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh banyak masyarakat Indonesia, bahkan bukan hanya yang beragama Islam, tetapi juga yang beragama lain. Nah, tentu kita hadir sekalian ke sini selain mendoakan beliau dan memberikan dukungan moral kepada keluarga beliau, juga tetap dalam kerangka ngalap berkahnya beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa meneruskan cita-cita dan perjuangan beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kematian selalu mengingatkan kita pada dua hal, bahwa kita ini boleh
melakukan apa saja di dunia, tapi semua ada akhirnya. Kita juga boleh memiliki apa saja di dunia, tapi tidak ada yang dibawa balik kecuali amal baik kita. Nah, tentu dengan pembelajaran semacam ini dan ajaran-ajaran yang kita dapatkan dari Simbah Yai Maimun Zubair, mudah-mudahan kita ini bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, yang hidupnya berkah, selamat fitni wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, Mbah Maimun sangat terkenal kecintaannya kepada Nahdlatul Ulama, sangat terkenal kecintaannya kepada Islam, sangat terkenal kecintaannya kepada Indonesia, kepada Pancasila. NU, Islam, Indonesia ini seolah-olah menjadi satu tarikan nafas yang pada akhirnya bisa mengokohkan satu sama lain. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk bisa terus mengokohkan apa yang menjadi teladan yang sudah diberikan oleh Simbah Yai Maimun Zubair. Saya kira itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Tip salam dari Bapak Presiden untuk hadirin sekalian juga. Mohon doanya semoga Pak Jokowi, Presiden kita, juga diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih berkah dunia maupun akhirat. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya diminta oleh Gus Yahya untuk membacakan surat yang ditulis Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, yang saat itu beliau menulis didampingi utamanya Agus Abdul Ghafur, putra beliau, pernah paman beliau yaitu Mbah Khalid dan Mbah Nawawi, juga saya. Dan karena tulisan ini pegon khas Mbah Mun, mungkin ada beberapa yang kurang jelas, tapi insya Allah dari bacaan saya ini menjadi jelas. Setidaknya karena saya ikut mendengar itu. Nanti mungkin ada beberapa potongan kalimat yang kebetulan tidak terkopi secara sempurna, tapi saya pastikan maknanya tidak terganggu. Teks itu persisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa beberapa hari lalu datang kepada saya Bapak Al-Ustadz Yahya Khalil Al-Had sebagai Khatib Syuriah Nahdlatul Ulama Pusat VBNU. Disodorkan satu gagasan muktamar Nahdlatul Ulama yang akan datang. Salah satu pilihan usulan ada yang memilih di pondok pesantren, di antaranya yang diusulkan pondok pesantren Sarang. Saya belum memberi jawaban. Setelah saya pikirkan, menurut apa yang dikhotrohkan, di sini saya ingat betul Mbah Mun baca khotrohkan dari kata digerakkan hatinya. Maknanya dikhotrohkan itu digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikehendakinya hal ini saya mempersilahkan dengan hati senang. Semoga Allah memberi anugerah kepada kita bersama, mana yang aslah lana fima yaudu ilena walinahdin wal islam. Itulah kita harus menyerah padanya, menyerahkan maksudnya urusan padanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa wal mafiq la aqwamit thoriq. Wassalam Al-Fakir Maimun Zubair. Nah, surat ini persisnya adalah menjawab 2 minggu setelah Gus Yahya Stakuf datang ke Mbah Maimun, diantaranya karena Sarang sebagai diantara yang mau dipilih sebagai Sohibul Bait Muktamar. Terus kemudian beliau belum jawab. Setelah itu saya sama Gus Ghafur dan Mbah Khalid Mbah Nawawi itu datang di kamar beliau. Terus beliau menulis surat ini. Intinya dari surat ini beliau siap kalau ditunjuk sebagai Sohibul Bait. Nah, soal motif jawaban beliau begitu tentu kita tahu pesantren adalah basis Nahdlatul Ulama, dan beberapa acara muktamar memang di kiai-kiai sepuh mulai Kiai As'ad, Kiai Ali Maksum. Dari cerita itu, dari runutan itu tentu tidak asing kalau itu di Mbah Maimun Zubair. Dan karena beliau tidak ingin memaksakan kehendak dan beliau sifatnya di antara pilihan, maka redaksi beliau di antara yang
diusulkan, yaitu Pondok Pesantren Sarang. Jadi ini kalimat-kalimat yang kalau dalam bahasa fikih itu kalimat tabri'ah, hanya tabri'ah itu ya monggo tapi tidak harus, dan itu satu kearifan dari beliau karena tentu tidak sekedar kesiapan sebagai Sahibul Bait tapi ada teknis-teknis lain, yaitu misalnya kemacetan, terus kelayakan tempat dan lain-lain. Yang jelas itu ranah-ranah atau teknik-teknik yang mungkin di luar kita, tapi beliau sebagai Sahibul Bait memberi jawaban oleh menurut apa yang dikhotrohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dikehendaki hal ini saya mempersilahkan dengan hati senang. Jadi tekanannya itu kalau itu dikehendaki hal ini saya persilahkan dengan hati senang. Jadi kalimat ini yang Jawa Pegon agak aneh itu hanya satu, karena ini ada mu'arrab ya, bahasa Jawa yang diarabkan itu hanya ada kalimat dikhotrohkan, itu dari kata kita tahu semua. Khotroh itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja, yang lainnya Jawa Pegon normal. Semoga uraian singkat ini saya bisa membantu. Tentu ada banyak lah yang ahli membaca tulisan beliau, tentu diantaranya Kiai Haji Mustafa Aqil, karena setahu saya saat itu Mbak Nawi bilang surat itu mau dibawa Kiai Haji Mustafa Aqil, menantu beliau, ke PBNU, dan dokumentasinya tentu sudah ada di sana yang aslinya, kita hanya punya kopiannya. Tapi makna yang makna surat ini cukup, jadi kalimat-kalimat yang saya utarakan tadi benar-benar cukup sebagai jawaban beliau. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala yastati'una mongko ora kuwasa sapa akeh. Ora kuwasa tausiatan ing wasiat. Mergo terus mati ndadak. Ora iso mukon wasiat, terus mati ndadak. Sing wasiati sapa kabeh ya mati. Jadi kapan pembengok mati kabeh bareng. Ojo kok menuso malaikat wae mati. Ya. Jadi kabeh mati kabeh. Sing ning alam barzakh ya mati. Sing ning kuburan diziarahi ya mati. Jadi hakikate mati iku sakwise ana sayhatan wahidah. Lah antarane dibengok ping pindho urip kabeh 40 dina. Mulane hakikate mati tenan 40 dina. Mulane kiai-kiai nek 40 dina di 40 iki gen eling. Mati hakiki ku muk 40 dina. Nek saiki ijen ning alam barzakh. Paham napa mboten iki nggih? Dadi ijen alam barzakh ijen dislameti. Ijen diilingi mergo ning alam napa? Barzakh, mergo dekne bakal mati. Biyen aku nalika urip kok eling wong mati, engko nek mati ya bakal diilingi wong sing urip. Ana wong urip kok moh eleke wong mati, kowe nek mati hati-hati kowe ya tak kandhani. Mongko butuh-butuhe wong dikirim ku nalika mati. Nek saiki iso nyambut gawe. Nek wis mati piye kowe? Nek gak dikirim karo sing urip. Ora didungano karo sing urip. Ora difatihai sing urip. Nggih? Nah, mulane cara kita difatihai. Paham ya? Diwacana ya. Nek wayahe ruwah di apa? Diilingi. Paham ya? Diilingi, dieling wae. Engko nek wis mati ben diilingi karo wong sing urip. Wong iku sepiro ngapiki wong, sepiro bakal diapiki wong. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum ya birrukum abnaukum. Kowe iku supaya apik ning wong tuamu. Bapakmu mau apiki, kono wong diwaneni karo anak. Pancen dekne biyen tau wani karo wong tuane. Paham napa mboten? Iku kok dikeplaki karo anakmu iku ketemu pirang-pirang to men. Wong aku biyen iku mau nyembur sithik ngono wae lho ya. Saiki kok dikeplaki anak. Lho pancen utang iku ana anakane tak kandhani. Jadi utang iku kudu ana anakane. Masih yo Kanjeng Nabi nek utang ya dianaki. Oh senajan ora kena janji. Gini wong Islam saiki kok pikir-pikir nek utang nek nyaur malah angel.
Mongko utang iku nek nyaur kudu nganani. Nek janji haram, nek ora janji sunnah. Jadi ke utang 300 baleno iki Kang, masyaallah, aku mau utangi 300 buka saiki kok gampangnya tak kai dik 30 Kang, dadi nyaur 300 iku sunate ngono. Ana utang kok gak anakan niku utange wong sing ora genah tak kandhani ya. Paham napa mboten niki nggih? Kanjeng Nabi utang unta, untane kuru. Kon balekno sing lemu. Kanjeng Nabi biyen sampean utang ora kuru, untane ku sekon lemu. Ngene ya, api-apike wong urip. Iku nek nyaur utang ana napa? Anak. Mulane wong Jawa pikir-pikir mergo nek utang ora ana anakane malah nek tagih nyentak-nyentak. Wonten napa mboten niku? Dadi saiki kowe nyembur wong kowe dikeplak wong tuwa. Mergo kabeh utang iku mesti napa? Nyaur. Lah nyaur iku kaprahe ana anakane. Nek ana utang nyaur kok ora ana anakane. Iku kaprahe sing utang ora duwe rumangsa. Paham ya? Dadi kok salah paham, nganake iku haram. Lho lah nek nganake peksa atau janjian. Nek nganake kok sukane wong sing utang iku kaprahe bakal dadi wonge sugih-sugih kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggawe peraturan, nek ana wong utang aja kok 300 nyaur 300 ya kei. Tambahan ning ora wajib. Iku bagus-baguse wong Islam. Paham ya? Mane wong Islam saiki gene kok pikir. Wis pikir biyen tau dijajah londo kabare 350 tahun. Ya ngono iku tak kandhani. Fala yastati'una tausiyatan. Mongko ora kuwasa sapa wong akeh ora kuwasa tausiyatan ing wasiat. Mergo dadak ayyusu dikisen wasiat akeh wala ila ahli yarji'un. Lan ora maring ahline wong akeh bali wong akeh wis gak iso bali. Kapan mati ku wis gak ngarak ana mati balik. Mbok piye ya mesti terus. Min aswaqihim saing pasare wong akeh wa ashabihim bal yamutuna balik mati wong akeh fiya ing dalam kono ya sapa nafkah wa nufiya fis suri. Lah sause 40 dina ana bengok meneh malaikat napa Israfil. Trompete dipasang dot ngoten ya. Mergo trompete wedi. Dot ya. Mulane saiki ana trompet dot mergo iki meh parke dina. Wa nufikha fis suri fa idza hum qiyamun minal ajdafi ila rabbihim yansirun. Wa nufikha lan disebul apa fis sur ing dalam trompet. Wa utasur qaurnun. Yaiku trompet an-nafkhatas saniyah. Dan pembengok kami mindo arba'una sanatan 40 apane dina. Setengah 40 napa tahun. Setengah 40 napa dina. Sing tak roi 40 dina iki nek tafsir jalan 40 tahun. Mulai wong mati di 40 dina. Paham lho mboten? Jadi kawetan 7 dinani. Mergo dina iku akeh 7. Paham ya? Dina iku akeh pinten? 7. Lah robahe dina ya 7. Gak ono gak robah 7. Mulane kapan wis 7 dadi 70. 70 dadi 700. 700 dadi 7.000. Jenenge 7 tril dadi kawitan 7 dina ya. Hitungan 7 dina kok gentinge. Sause 7 dina 7 tahun. Sause 7 tahun 70.000 tahun. Sause 70.000 tahun 700 tahun. Iku 7 ya. Sause 700 tahun 7.000 tahun.
Mulane donya saiki rubah macam-macam mergo pun 7.000 taun. Niku cara catetane ulama, dene wong barat mbah. Mergo antara Nabi Isa temurune Nabi Adam 5.000 taun. Antarane Nabi Isa karo saiki empun 2.000 taun. Malah wis punjul pira 7. Mulane rubah. Wabeh nyesep donya iki saiki. Gak ono sing gak nyesep donya. Iki 7.000 tahun, ya. Apa saiki? Biyen numpak sepeda ono, saiki entek. Numpak nyesep donya. Apa sing nyesep bensin? Wabeh bensin kabeh saiki. Tekan wong Banuan ya bensin. Biyen wong Banuan biyen iku ngontel. Sedurunge ngontel sikil. Wangger dijar-jejer sesuk tok ngoten mawon. Saiki dong wong Banuan yang numpak apa? Sepeda motor. Nyesep donya kabeh saiki. Bumi disesepi kabeh. Biyen iku wong ora butuh nyesep angger ijeh ingon-ingon sapi digebyur-gebyurno sawahe wis urip dhewe mergo blotong nganggo blotong sapi. Saiki nyesep kok bumi meneh. Rupane pupuk Korea, pupuk eko iku nyesep bumi kabeh. Wis ora dipikiran nek bumi entek kowe apa mbah. Kiamat kae wong pirang-pirang wae ngono. Rungokno niki ya. Dadi donya bareng 7.000 tahun iki kabeh nyesep bumi. Ora mikir engko nek bumine entek mau sesep kowe urip pempianak putu mbah. Lah biyen raga mikir anak putu tak tandurne klopo. Terus saiki karek ngundo, sampean gak ono mikir putu besok nek golek klopo kon gak gelem nandur klopo saiki. Ya. Wis ben nyesep donya ngono wae. Engko nek kiamat mbah iki wae wanu fiqa fisuri. Sejak ketok kabeh niki Allah. Ketinggal gitu nggih. Lu bareng 7.000 tahun koyo ngene iki nyesep kabeh. Gak ono wong mikir anak putu. Kon nandurno klopo ya mo. Ora ana sing gelem. Wong asem wae ora gelem. Lu kok nandure barang sing aneh-aneh pot-potan. Pohon apa monggo apa lemen iku ra. Mergo iki wae wanu fiqa fisuri. Wanu fiqa fisuri lan ditiup ing dalem sangka sause 40 tahun, wakilah 40 dina. Jadi dipitung dinani kowe eling jajal kapan pitu ra owah. Ana bocah kok umur 7 tahun owah kudu mau didik. Mergo wae 7.000 apa tahun. Kapan pitu meneh ya owah, kudu metu kok SD. Umur 14 kok urung metu kok SD. Wow, repot iki ya. Ditambah pitu selikur kok SMA ora metu. Pancen bento tenan. Iku kowe tok kabeh pitu-pitu robah. Wes umur selikur urung metu tambah pitu 28. Kok urung duwe omah-omah. Pancen kendho bocah kaya ngono. Umur 28 tahun wis 7 ping 4 ya. 28 tambah 7 35. Nyambut gawe wae kok gak iso. Urip ije melok maratuwa. Pancen mantumu iku goblok men. Wis jajal to. Wis jajal Gusti Allah lek gawe niku ya. Wis 35 tambah 7 42 kok ora iso nyambut gawe. Wis selawase gak ngira iso nyambut gawe. Mergo wis umur 42. Wong kapan wis 42 iku wis duwe titel penggawean. Wong tani ya nek umur 42. Kiai ya nek umur 42. Nabi iku nek wis umur 42. Nggih. Kowe dadi kegawe kok 42 katik ngaleh barang pawakan pikir kowe tak kandhani ya. Wis aja ngaleh wis 42. Tambah 7 dadi pira?
40 pinten 9 nek sugih ya ketok pikir ya ketok wong 49 kok gak sugih wis kiamat gak ngira sugih tak kandhani paham ya 49 tambah 7 pira 56 wis ora usah ngulang ngaleh kowe wis 56 kadek transmigrasi barang la apa mbak umur kowe ya niki Allah gawe pitu-pitu wis saiki 7 ping 9 swidak 3 siap-siap mati kowe tak kandhani ya dadi wong mati iku paling apik swidak 3 ana wong kok mati kurang swidak 3 ijen nom kok mati tong mes main duwe iku apa jadi aja sampai wong iku mati kurang swidak pinten 3 mergo 7 dibrokoi ditingkepi 9 diprocoti 7 ping 9 swidak 3 ngono mulai pas iki Allah jadi saiki dikai sing pokok 40 kowe nggo 40 iki dewasa saiki mati ku hakikate muk 40 dina antarane pembengok sing pertama pembengok sing ping pindho kabeh urip sing ning kuburan disiksa ya ana mergo urip dikai enak ya ana jembar kubure ya ana dicepit kubure ya ana iki mergo urip kabeh muk 40 dina mati hakikate dadi mulane iki cara mazhabe ulama ahlus sunnah napa wal jamaah ya talqino ya kirimo gitu nggih ya ya ora kok ngirim kuburan tok ning awake ora diopeni iku ya kliru meneh mburu uteng kilangan delek paham ya niki Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin La ilaha illallah Al-Afi ba'da qudratihi La ilaha illallah Al-Baqi ba'da fana'i khalqihi La ilaha illallah Kullu syai'in halikun illa wajhah Lahul hukmu wa ilaihi turja'un Salatan wa salaman ala Sayyidina wa nabina Wa maulana Muhammad Rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتدى بهداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الأجلاء والمحترمين para habaib ساداتنا العلويين الحاضرين في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة hadir di tengah-tengah kita di antaranya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf dari Tuban dan para habaib lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, juga para masyayikh al-fudala, para kiai, para ulama, guru-guru kita, khususnya panjenenganipun Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Najih, Kiai Haji Najih, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Majid Kamil, Kiai Haji Abdul Rauf, Kiai Haji Muhammad Wafi, Kiai Haji Taj Yasin, Kiai Haji Idrar Sedaya putra-putra keluarga saking
المغفور له فضيلة العلامة والفهامة شيخنا ومربي أرواحنا وذخرنا الفقيد المرحوم الشيخ ميمون زبير رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار في جوار النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. Sedaya para bapak pejabat pemerintah, utaminipun Menteri Tenaga Kerja Bapak Hanif Dakhiri yang mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, dan seluruh pejabat baik sipil TNI maupun Polri yang hadir pada majelis malam hari ini di kesempatan 4 hari mengenang wafatnya almarhum al-maghfurlah guru kita bersama Syekhina Simbah Maimun Zubair. Para santri, para thalabah, para alumni, dan sedaya para muhibbin, para jamaah santri sedaya ingkang rawuh rahimakumullah. Kaping setunggal ngaturaken dawuh wonten kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, denriku wonten ingkang nyatakan dawuh niki dawuhne Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tetapi ingkang masyhur, ingkang kesur niki dawuhne Sayyidina Isa al-Masih alaihi salam. Qala man alima wa amila wa allama yud'a fi malakutis samawati aziman. Sinten tiyang sing mulang ilmu, kagungan ilmu, para ulama kados almarhum, lajeng tiyang menika ngamalaken ilmu ni, amaliyahnya sesuai kelawan patrapane ilmu ni, lajeng dipun terusaken wa'allama lan mulangaken ilmu ni dhateng umat. Mongko tiyang ingkang kados mekaten di kerajaan langit, di cakrawala langit, dia dipanggil dengan sebutan azim, orang yang agung. Kami yakin beliau Syekhuna Mbah Maimun Zubair yud'a aziman fi malakutis samawat li'annahu alima wa amila wa allama. Gusti Allah Ta'ala nalika nyebut panjenenganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam teng surat Ar-Ra'd, menika Kanjeng Nabi Ibrahim dipun dawuhaken kali Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi ta'ala lillah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Kanjeng Nabi Ibrahim satu orang dipanggil, disebut dengan kata umat. Sebagian mufassirin menika mentafsiri yang dimaksud kata umat adalah muallimil khair. Muallimil khair, tiyang sing mulang kebagusan. Qanitan ay muti'an lillah, ingkang taat dhateng Allah Ta'ala. Wong sing khusyuk taat niku disebut qanit. Maka kenapa disebut umat? Karena beliau walaupun satu orang bobotnya sama dengan satu umat, karena beliau menebarkan dan mengajarkan kebaikan kepada umat. Maka dari itu demikian juga para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Satu orang itu bobotnya sama dengan umat, satu umat. Karena umat menjadi baik karena jasa ilmunya para ulama.
Sehingga ulama itu disebut umat. Satu orang bobotnya sama dengan umat. Mulane dipun dawuhaken setiap tiang ngelampahi kebagusan. Setiap kita melakukan amal baik berupa apapun dan dalam bentuk apapun, maka Rasulullah SAW akan selalu mendapat kiriman pahala dari amal kita. Kenapa? Karena kita mengetahui Islam, mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena jasa daripada Rasulullah SAW. Sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pahalanya juga mengalir kepada beliau. Karena itulah derajat beliau itu tidak bisa disaingi oleh siapapun ila yaumil qiyamah. Begitu luar biasa kemuliaan orang-orang yang berilmu, ngantos dipun dawuhaken yastaghfiru li muallimil khairi kullu syai'in hatta al-hutu fil bahar. Semua makhluk memintakan ampun, memintakan maaf kepada Allah untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, untuk para ulama. Kok umpamane boten ditahlili, boten dikholi, niku sedaya makhluk, malaikat, bahkan di hadis yang lain disebut Gusti Allah, innallaha wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi. Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai hatal hitana fil ma, sampai ikan-ikan di dalam air, di dalam lautan, ikut memintakan maaf, ampunan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada umat. Mongko para rawuh sedaya ingkang minulya, kehilangan seorang ulama dinyatakan sebagai zulmatun fil Islam. Kalau Islam ini diumpamakan bangunan, satu orang alim wafat, maka bangunan itu ibaratnya temboknya, dindingnya itu ada yang retak. Semakin banyak ulama yang wafat, semakin parah retaknya dinding bangunan Islam itu. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Itulah tanda akhir zaman. Kanjeng Nabi SAW setunggal wekdal dawuh, tazharul fitan wa yaksurul haraju. Qila ya Rasulullah wa mal haraju? Qala al-qatlu wa yukbatul ilm. Kanjeng Nabi dawuh akan nyata fitnah-fitnah di akhir zaman. Bakal pertelo mengku fitnah-fitnah ning akhir zaman. Fitnah akidah, fitnah akhlak, fitnah urusan agama. Lajeng wayaksurul haraj, akan banyak pembunuhan. Dua kali Kanjeng Nabi mengulangi al-qatlu. Al-haraj adalah pembunuhan, penghilangan nyawa. Semakin akhir zaman ini semakin banyak terjadi pembunuhan. Orang tanpa rasa iba, rasa kasihan membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian di penghujung hadis ini beliau bersabda, dan ilmu akan dicabut, dikabut. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika mendengar hadis ini, beliau mengomentari bahwa yang dimaksud qabdul ilmi, cara Allah mengambil ilmu itu bukan yuntaza'u min sudurir rijal, bukan ilmu itu diambil dari dadanya orang-orang alim, tetapi bifana'il ulama, dengan wafatnya para ulama. Itulah cara Allah Ta'ala
mengambil ilmu ini dari bumi secara perlahan. Bahkan ada satu ayat ini berkaitan dengan Allah Ta'ala nyudani bumi, ngurangi bumi. Awalam yarau anna na'til arda wa nanqusuha min atrafiha. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Jadi Gusti Allah niku nyudani bumi niki. Niku kelawan napa dipun tafsiri kali sebagian ulama. Saking sebagian mufassirin carane Allah nyudani bumi niki, ngurangi bumi niku adalah dengan cara mematikan, mewafatkan para ulama, biqabdil ulama. Jadi ini satu musibah yang sangat luar biasa bagi kita semua, bagi Islam dan bagi umat Islam. Subhanallah, kalau kita melihat panjenenganipun Mbah Maimun Zubair, saya orang yang beruntung karena beberapa kali berjumpa dengan beliau, baik di forum yang resmi maupun tidak resmi. Dan saya juga walaupun tidak ngaji secara langsung pernah mendapat ijazah sanad sahabat dari beliau. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan karamah beliau di akhir umurnya ini. Masya Allah. Memang kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ulama itu tidak dianggap wali, berarti tidak ada lagi wali. Wali-wali Allah itu ya para ulama-ulama itu. Para ulama itu adalah para aulia. Cuman kadang-kadang karomah yang hissiyah tidak tampak atau kurang tampak, tertutup dengan karomah yang ma'nawiyah. Termasuk ilmu itu juga karomah. Al-A'immatul Arba'ah, Ashabul Madzahib, itu semua para aulia. Tetapi karomahnya tidak pernah terlihat, nampak karomah yang aneh-aneh, yang khariq lil adah, jarang ditampakkan karena tertutup dengan ilmunya. Begitu juga Syekhina Mbah Maimun ini, yang nampak keluasan ilmunya, nyegoroni ilmuni, tapi di akhir umur beliau sering menangis ketika mendengar qasidah karya putra dari guru beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatil Kubra wa Fatimatiz Zahra. Beliau ada rasa syauq, berontok, rasa tresno, rasa kepingin berada di dekat guru-gurunya, berada di dekat Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan Allah menuruti permintaan beliau. Beliau mengalami apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu wa 'ala Allah. Ini yang dialami beliau persis dengan ayat ini. Siapa orang yang keluar dari rumahnya bertujuan untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, sebagian mufassirin mengatakan, ada yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah termasuk beribadah haji. Keluar untuk beribadah haji, kemudian meninggal di tengah perjalanan, maka dijamin pahalanya oleh Allah Ta'ala di dalam tanggungan Allah Ta'ala. Kami yakin al-maghfurlah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan Allah Ta'ala menuruti apa yang menjadi keinginan beliau. Beliau diwafatkan di kota yang paling mulia, di kota suci Makkah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Makkah itu
khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Di kota yang paling mulia, Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, dan dimakamkan di Mu'alla. Itu Ma'la, nama aslinya dulu Mu'allatun. Mu'alla karena dulu kalau di Mu'jamul Buldan bisa dilihat ada daerah bernama apa namanya, daerah yang berada di dataran tinggi, ada daerah yang di dataran rendah. Yang dataran rendah kemudian sekarang disebut Misfalah, yang dataran tinggi itu disebut Mu'alla. Kemudian oleh orang Indonesia lama-lama menjadi Ma'la, aslinya Mu'alla. Dan di situ dimakamkan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Beliau didekatkan oleh Allah ke Sayyidah Khadijatul Kubra, didekatkan dengan guru-gurunya. Dimakamkan juga di situ guru beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Dimakamkan juga guru beliau di situ Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Mulaqab, yang berjuluk Musnidud Dunya, ahli sanad dunia, salah satu ulama besar dari Jawa yang mendunia, yang wafat kurang lebih di tahun 80-an. Itu juga guru beliau. Jadi beliau ini guru utamanya itu yang paling utama dua ini, As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dan Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahumullahu ta'ala. Beliau didekatkan, subhanallah. Sayyid Muhammad, ayah putra daripada guru beliau, pernah bercerita, dulu di Turki ada seorang syekhun kabir, orang yang sudah sepuh, tapi punya kecintaan yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang ini menulis mushaf bi khattin kabir. Tulisannya itu besar-besar, khatnya besar, Qurannya besar. Ditulis dari awal surat, awal ayat sampai akhir surat, sampai 30 juz. Begitu selesai menulis mushaf ini, orang ini berwasiat kepada anak-anaknya, tolong jaga mushaf ini, sewaktu-waktu kalau saya meninggal, makamkan saya bersama mushaf ini. Taruh mushaf ini bersama dengan kafan saya di makam saya, di kuburan saya. Niku wasiati datang putra-putra nih. Orang ini di Turki. Maka kemudian dijalankanlah, ketika Allah menghendaki beliau wafat, wasiat ini dijalankan. Dimakamkan beliau bersama dengan mushafnya. Mushafnya ditaruh di kafannya, dimakamkan bersama dengan jasad. Dimakamkan di Turki. Setelah wafatnya dapat 1 tahun, putra-putranya ini pergi haji ke Baitullah. Dan ketika pergi haji ke Baitullah, lalu mampir di satu toko itu menjual Al-Quran. Beliau kaget, ternyata ada mushaf Quran kok persis yang ditulis oleh ayahnya. Lalu ditanya, dari mana kamu dapatkan mushaf ini? Dibilang ini dicetak di sini, di Madinah. Mushaf ini dicetak. Datang beliau, putra-putranya ini ke percetakan, memastikan ternyata betul. Ini Quran mushaf yang ditulis oleh ayahnya, dicetak di Madinah, disebarluaskan di Madinah. Beliau tahu ini tulisan ayahnya. Beliau kaget. Kemudian tanya-tanya, dari mana dapat Quran ini? Ini tulisan ayah saya. Lalu ada satu yang bilang,
ini ditemukan di sebuah makam yang berada di Al-Baqi'ul Ghalqad. Di Baqi, ketika ada seorang nabash, tukang gali kubur, menggali makam, mendapati satu mayat yang masih utuh mayatnya. Di dalam mayat itu ada mushaf, diambillah mushaf itu. Maka kemudian untuk memastikan anak-anaknya ini meminta agar ditunjukkan ke makam ayahnya dan minta digali lagi untuk memastikan. Maka digali lagi makam ayahnya ini, diambil batunya, dilihat ternyata betul ayahnya, jenazah itu jenazah ayahnya dan dalam keadaan masih utuh. Jadi makamnya dari Turki pindah ke Madinah, didekatkan dengan Rasulullah SAW karena orang ini terkenal kecintaannya, mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Sayyid Muhammad ketika menceritakan ini, beliau mengomentari, menyampaikan hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Mbah Maimun saat ini dikumpulkan bersama orang-orang yang beliau cintai. Dikumpulkan dengan Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki. Dikumpulkan dengan Syekh Yasin bin Isa al-Fadani. Dikumpulkan dengan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dikumpulkan dengan para ulama-ulama yang banyak dimakamkan di Ma'la sana. Al-mar'u ma'aman ahab. Jadi ini bukti, salah satu bukti daripada karamah beliau Syekhuna Mbah Maimun Zubair. Para hadirin sekalian rahimakumullah, mohon maaf di kesempatan yang baik ini, terlepas adanya satu polemik beberapa hari ini tentang masalah orang yang mendoakan Mbah Maimun, yang mentalkin Mbah Maimun. Jarang ada jenazah ditalkini di Ma'la kecuali orang-orang istimewa. Di antaranya Sayyid Muhammad yang saya tahu ditalkin. Kemudian Al-Habib Al-Allama yang berjuluk Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syatiri, seperguruan dengan Mbah Maimun. Sama-sama santrinya As-Sayyid Alawi. Beliau juga ditalkini ketika wafatnya. Kemudian Mbah Maimun juga ditalkini. Yang ditalkini ini hanya orang-orang khawas. Kalau enggak orang khawas, enggak mungkin di Ma'la mau ditalkin. Kita tahu bagaimana pemerintahan Saudi Arabia pemahamannya. Terlepas dari polemik-polemik itu, maka saya perlu menyampaikan, saya tidak mau perlu panjang lebar menyampaikan siapa dan siapa, antara klaim satu dengan yang lain, siapa mana yang benar, sudah jelas semuanya. Yang pasti yang ingin saya sampaikan, bahwa wafatnya Mbah Maimun benar-benar memberikan satu pelajaran kepada kita, bagaimana kita umat Islam bersikap kepada habaib sebagai qarabatul Rasulillah, sebagai ahlu baiti Rasulillah, dan bagaimana kita bersikap kepada para ulama sebagai warathatul anbiya. Saya teringat kisah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini ulamanya sahabat, bahkan kealimannya diakui oleh Nabi. Afradukum Zaidun, orang paling alim itu Zaid bin Thabit, khususnya terutama dalam ilmu faraid. Yang jelas beliau min akabiris sahabat. Suatu saat sehabis mensolati jenazah ibunya, ketika itu ada kerabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Kanjeng Nabi SAW. Lah nalika Zaid bin Thabit badhe wangsul, waktu mau menaiki kudanya, rikapnya, pijakannya yang di belakang niku ditepakaken, dipun pernahken kali Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
sepupune Kanjeng Nabi. Maka Zaid bin Thabit iwuh pekewuh. Beliau berkata, "Mah ya ibna ammi Rasulillah. Jangan lakukan ini. Engkau adalah kerabat Nabi. Engkau adalah keluarga Nabi. Saya orang biasa." Tapi apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? "Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ulama'ina." Beginilah kami diperintah, diajari oleh Rasulullah untuk bersikap kepada para ulama kami. Hormat, ta'zim kepada ulama kami. Itu perintah Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Thabit turun dari kudanya, dipegang tangan Sayyid Abdullah bin Abbas, dicium oleh beliau, dan beliau berkata, "Wa hakadha amarna Rasulullah SAW naf'ala bi ahli baitih." Beginilah kami diajarkan, diperintah Rasulullah SAW bersikap kepada ahli baitnya, kepada keluarganya. Ini contoh teladan yang luar biasa. Masya Allah, kami lihat ini sekarang akhlak sudah tidak ada. Adab kepada para ulama tidak ada. Bagaimana Mbah Maimun, Syekhuna mengajarkan kepada kita adab. Beliau menyayangi setiap orang, menghormati setiap orang. Mahabbahnya kepada para sadah alawiyin luar biasa. Wallahi, ayyuhal ikhwah, kami para habaib tidak minta dihormati. Bukan kami yang meminta. Itu perintah Allah Ta'ala. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ini perintah Allah. Nabi tidak minta bayaran apa-apa dari dakwahnya. Beliau cuma minta cintai kerabatnya, cintai keluarganya. Berapa kali Mbah Maimun berwasiat tentang ini. Berapa kali beliau berwasiat tentang kecintaan kepada ahli bait. Habaib itu diciptakan harus siap menjadi sandalnya umat. Bukan untuk mencari muhibbin, bukan mencari orang yang mencintai, bukan meminta untuk dipuja-puja dan disanjung-sanjung. Tapi habaib harus siap menjadi sandalnya umat. Kami habaib harus siap menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. Kalau ada habaib yang tidak manfaat, tetap hormati dia sebagai habaib. Karena darahnya mengalir di situ, darah Rasulullah SAW. Para ulama hormati mereka. Sekurang-kurangnya habaib, mereka masih keturunan Rasulullah SAW. Kalau Anda menghina, maka Rasulullah yang tersakiti nanti. Nanti di hari kiamat Anda butuh syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau ulama Anda hina, sekurang-kurangnya ulama, Anda menghina, berani mencaci maki, hati-hati. Luhumul ulama masmumah, faluhumuhum masmumatun wa bi'akriha yukhsha halaku syi'ri wa syu'ara. Darah para ulama itu beracun, hati-hati. Karena itu jaga akhlak, jaga adab. Habaibnya harus tahu diri, menempatkan diri. Ulamanya juga begitu, santrinya juga begitu. Ini ajaran. Jadi kalau ada hadis kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu menjadi nasihat. Hari ini wafatnya Mbah Maimun tidak hanya menasihatkan tentang kematian kepada kita, tapi juga menasihatkan tentang akhlak, tentang adab. Inilah wafatnya para ulama, wafatnya Syekhina Mbah Maimun Zubair.
ingkang kula mastani punjering ulama tanah Jawa. Mongko para rawuh sedaya ingkang minulya, kawula estune mboten pantes matur teng mriki karena kula hadir menika niat tabarruk. Tapi karena diperintah oleh putra-putra beliau imtithalan li amrihim, karena imtithalul amri khairun min sulukil adab. Menjalankan perintah orang mulia itu lebih baik daripada mempertahankan sikap dengan alasan adab dan tata krama. Maka kalau kami menangis berduka atas wafatnya Mbah Maimun, kami teringat ketika sahabat Bilal dalam keadaan ihtidhar mendekati ajalnya mau wafat, istrinya menangis, wah huzna, alangkah susahnya kami, alangkah sedihnya kami ditinggal oleh Bilal. Apa kata Bilal? Bilal menjawab, wa tarabah ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Duh, alangkah bahagianya aku, karena aku mati kelak aku akan berjumpa kekasih-kekasihku, yaitu Muhammad SAW dan kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Saat ini Mbah Maimun sudah yalqal ahibbah, beliau berjumpa, disambut oleh kekasihnya Rasulullah SAW, disambut oleh Sayyidah Khadijatul Kubra, disambut oleh guru-gurunya. Kami di sini menangis, tapi beliau di sana berbahagia di alam barzakh, karena beliau dalam kenikmatan yang luar biasa. Para hadirin, maka yang terakhir sebagai penutup pelajaran bagi kita, kita yang mengaku sebagai santrinya, muhibbinnya, pecintanya, mari kita renungi, atardha an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah Anda puas hanya cuma berharap ingin kelak bersama Mbah Maimun Zubair, ingin nanti kumpul bersama guru-guru, sementara mereka bekalnya sudah cukup, santri sampun cekap, malah lebih dari cukup. Tapi kita apa? Bekal kita menghadap kepada Allah apa? Bekal kita untuk bisa berkumpul dengan orang-orang mulia itu apa? Itulah yang harus menjadi renungan kita. Maka melalui majelis ini kita jadikan sebagai izah, ibrah. Fal mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib, man kana danin au nasib fahuwa musibah ammah. Kematian itu tidak pandang bulu, yang danin, yang nasib, yang rendahan, yang mulia, semua akan mengalami kematian. Persoalannya hanya bagaimana dia akan mati dan bagaimana nanti dia dibangkitkan dari kematian. Kita ingin mudah-mudahan termasuk orang yang diakhiri dengan husnul khatimah. Sebagaimana Mbah Maimun, beliau telah sukses dalam hidupnya, buktinya beliau telah memperoleh lisanu sidqin fil akhirin. Lisanu sidqin fil akhirin. Ini yang selalu dimohon oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikan aku bahan cerita kenangan yang baik bagi orang-orang yang aku tinggalkan kelak. Beliau Mbah Maimun sudah mendapatkan lisanu sidqin fil akhirin. Tidak ada satupun yang mengenang beliau dengan keburukan. Semua mengenang beliau dengan kebaikan-kebaikannya yang berlimpah. Mudah-mudahan kita mendapatkan lisanu sidqin fil akhirin. Kita doakan mudah-mudahan putra-putra beliau senantiasa diberikan kekuatan zahiratan wa batinah. Santri-santrinya mudah-mudahan bisa meneladani
ilmunya, akhlaknya, amaliyahnya, khusyuknya, semuanya mudah-mudahan insya Allah yang hadir mendapatkan keberkahan beliau dan bisa meneladani beliau dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan terus berittisal dengan beliau, ittisal ruhani fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah, dan kelak kita dikumpulkan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Amin ya rabbal alamin. Menika ingkang saged kawula aturaken kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, sedulur-sedulur semua, itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini merupakan mutolaah kembali. Kita mengkaji kembali apa yang disampaikan ataupun apa yang sudah pernah dikaji oleh Gus Baha. Dan ini merupakan rangkaian acara saat memperingati malam-malam memperingati wafatnya Mbah Maimun Zubair, guru kita semua, gurunya Gus Baha, guru tercinta, yang mana mulai dari malam ketiga, malam keempat sampai malam ketujuh, dan ada doa tahlil, kirim doa dan tahlil untuk Mbah Maimun. Dan ini merupakan malam yang keempat yang untuk ngaji kali ini itu ada diisi oleh Gus Sofur selaku Ahlul Bait, kemudian ada dari Habib Abu Bakar, kemudian ada perwakilan dari Presiden Joko Widodo yaitu Bapak Hanif Dzakiri pada saat itu, dan kemudian beberapa kajian yang disampaikan atau poin-poin yang disampaikan mengenai Mbah Mun, tentu saja mengenai kesaksian-kesaksian, mengenai wasiat-wasiat dari Mbah Maimun, kemudian mengenai juga kalau Habib tadi itu menyampaikan mengenai keunggulan atau keutamaan dari makla, dari ketika orang wafat di Makkah kemudian disyariatkan di makla, itu sungguh luar biasa sekali. Itulah bukti-bukti kewalian, wasiat-wasiat kewaliullahan dari Mbah Maimun Zubair. Oke, itu saja teman-teman. Besok-besok akan kita sambung dengan ngaji kirim tahlil dan doa untuk Mbah Maimun di malam ke 5, 6, dan 7, serta kita lanjutkan beberapa kajian-kajian lainnya terkait dengan Gus Baha dan juga Mbah Maimun. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan tabaruk kebaikan karena kita tabarukan kepada Mbah Maimun, dan juga semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha menjadi seorang yang ahli ilmu. Itu saja teman-teman, semoga berkah manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.